paling kompleks dalam tubuh manusia, organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut dengan selaput otak atau meninges, dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Mengenal bagian otak dan fungsinya, bagi tubuh, bersama saraf tulang belakang, otak berperan juga sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau disebut dengan SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan pada manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan juga minum. Bagian otak dan fungsinya. Otak itu memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada otak besar atau disebut dengan cerebrum, yang kedua ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum, dan yang ketiga ada batang otak yaitu brainstem. Nah, yaitu otak besar atau disebut dengan cerebrum itu merupakan bagian terbesar dari otak, yang dimana cerebrum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Belahan otak kanan ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum ini disebut dengan cerebral cortex, atau bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut dengan synapse. Synapse ini juga merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Yang kedua, otak besar ini juga dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lobus frontal atau bagian depan, yaitu mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, memori, dan juga kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal atau disebut dengan atas, yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada lobus temporal atau disebut dengan samping, yang mengendalikan indera pendengaran, ya seperti pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Lobus occipital atau belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua ini ada otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Otak kecil ini terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tempatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan juga melukis. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem, yang dimana batang otak ini adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni ada otak tengah, pons, dan medula. Medula oblongata, otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot, yang dimana gerakan otot mata, sedangkan pons itu terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.